Halo semuanya, perkenalkan saya Stefani sebagai salah satu owner dari Janji Jiwa Palangkaraya. Sebenarnya Janji Jiwa ini adalah sekarang tahun kedua. Jadi kita buka di tahun 2019 di bulan Mei. Sebenarnya ownernya ada 3, jadi tidak saya sendiri tapi ada 3 orang di sini. Ada adik saya sama 1 orang saudara sepupu ada di Surabaya. Jadi sebenarnya kenapa coffee shop? Jadi waktu itu saya kebetulan baru for good dari Surabaya dan kebetulan adik saya juga baru for good dari Jakarta. Nah, kami berdua kebetulan sama-sama hobi di dunia F&B. Jadi selama kami di Jakarta dan Surabaya pun kami suka banget coba-coba makanan. Terus kami juga kontak beberapa blogger makanan juga untuk di sana. Dan saya sendiri secara pribadi pernah membuka usaha makanan di Surabaya sebelum saya kembali ke Palangkaraya. Jadi cukup ada pengalaman dan juga banyak masukan dari teman-teman. Kemudian kita juga survei tentang bisnis apa yang akan maju ke depan, yang kira-kira bukan cuma booming 1-2 tahun, tapi mungkin bisa berkelanjutan terus usahanya. Kalau misalnya let's say kayak beberapa usaha yang cuman booming sebentar terus hilang, kita nggak mau kayak gitu. Jadi kenapa kita pilih kopi adalah karena kita lihat kopi ini sebagai usaha yang bisa continue terus menerus kayak gitu. Untuk coffee shop modalnya lumayan. Oke, kalau kira-kiranya sih sekitar di atas 100 juta. Kenapa? Karena yang pertama kita franchise. Ada kelebihan kekurangannya dari franchise sama buka brand sendiri. Tapi kami memilih untuk franchise. Tapi dengan modal yang cukup besar berarti kita tahu bahwa nggak banyak orang yang bisa membuka usaha yang sama. Gitu. Karena agak sedikit berbeda dengan usaha yang mungkin modalnya nggak besar, terus kita bisa lihat ya banyak banget yang buka gitu. Tapi dengan modal yang cukup besar berarti orang akan berpikir berkali-kali, termasuk kami berpikir berkali-kali untuk membuka usaha ini. Jadi dari situ kami memang matangkan betul tentang strategi penjualan dan lain-lain waktu kami launching opening juga. Dan kita thank God banget karena less than 6 months kita udah BEP gitu. Dari kopi Janji Jiwa sendiri itu ada kopi susu, di mana kopi ini paling sering dicari setiap orang datang ke sini. Pasti embel-embelnya, Kak, ada kopi gula aren. Kopi gula aren kita terkenal paling beda dari setiap kopi yang ada di Palangkaraya sendiri, sekalipun ada kopi lokal dan kopi yang lain. Aren kita benar-benar jauh lebih beda. Jadi setiap datang sini orang pasti paling cari kopi susu. Itu untuk varian kopi. Terus kalau ada yang nggak terlalu suka sama kopi yang strong, dia ada kopi sirup. Kita biasanya alihkan ke kopi pandan, itu cenderung manis, sama kopi suram. Tapi di sini ramnya kita pakai yang halal.
karena juga dikirim dari pusat sendiri. Terus juga ada yang terbaru, caramel latte, caramel macchiato, ada vanilla latte sama hazelnut. Itu kopi-kopi yang cenderung manis. Terus kalau yang tanpa kopi biasanya kita mengalihkan ke susu coklat. Di sini namanya menunya coklat. Terus ada susu matcha, lalu ada soya pandan. Biasanya menu-menu itu yang paling sering dicari. Terus kalau mau rasain coklat di sini itu benar-benar beda juga dari coffee shop yang lain. Kita juga sering ngerasain gitu, walaupun sampai es batunya habis, rasa kita tuh tetap terjaga. Itu yang paling menangnya dari coffee shop yang lain. Untuk Janji Jiwa menangnya di situ. Target market sebenarnya yang selama ini terbentuk adalah umur 20 ke atas. Jarang banget, tapi ada lah beberapa anak SMA gitu. Tapi kebanyakan mereka yang sudah berkeluarga. Yang biasanya datang ke sini adalah mereka yang sudah bekerja, kemudian yang menikmati makan siang di sela-sela jam kantor, atau yang sepulang bekerja, atau malam untuk menikmati waktu bersama keluarga. Kesulitannya itu sebenarnya banyak banget. Tapi yang paling berat adalah sumber daya manusia sih. Kita bermasalah banget dengan keluar masuk karyawan, kemudian beberapa orang yang sebenarnya kita expect dia bakalan bisa kerja lama tapi harus keluar. Kemudian kita harus ngajarin orang yang baru lagi. Nah, itu bagi kita menghambat usaha untuk lebih stabil gitu loh, karena begitu orang berganti maka akan ada sistem yang sedikit berubah. Contoh kecil aja, untuk jadwal kerja aja pasti akan berubah setiap kali berganti orang kayak gitu. Tapi untuk overall kesulitannya itu bukan yang sampai sulit-sulit banget kok, karena ya salah satu kelebihan franchise adalah sistem yang sudah paten, ada SOP-nya yang sudah memang dari sananya kayak gitu dan sudah tested. Jadi kita punya kelebihan di situ. Hanya kekurangannya ya karena kita berada di lokasi yang cukup jauh dari Pulau Jawa untuk pengiriman, kemudian delivery beberapa material itu yang agak susah untuk mencapai kota kita yang juga butuh waktu yang cukup lama. Kemudian apalagi ya? Satu lagi yang agak susah itu adalah karena perusahaan besar, karena Janji Jiwa ini kan kita berarti bekerja sama dengan orang lain di luar sana yang mungkin posisinya lebih tinggi. Jadi kita butuh banyak kesabaran gitu loh untuk menunggu feedback, untuk menunggu respon. Yang kadang kita butuh cepet, itu nggak bisa cepet kayak gitu loh. Jadi kesulitannya itu aja sih, untuk kita mempunyai kontak dengan pihak di sana itu yang mungkin tidak akan secepat kalau kita buka usaha sendiri responnya, yang akan langsung direspon. Misalnya, oh hari ini ada masalah ini, mungkin kita bisa langsung solve karena ini usaha milik kita. Tapi kalau kita franchise, kita harus konsultasi, yang dimana konsultasi itu memakan waktu dan permasalahan itu yang nggak bisa langsung cepat selesai. Itu aja sih. Pertama sih kalau dari aku sendiri pribadi adalah quality control. Jadi kalau aku menerapkan ke teman-teman barista untuk setiap hari kontrol tentang produk sebelum dijual. Jadi mereka akan testing setiap base kita yang ada sebelum kita open outletnya. Kemudian yang kedua adalah being a good listener. Jadi menurutku kita bisa menjadi pendengar yang baik. Karena saya sebagai owner kan nggak 24 hour ada di sini untuk jaga terus kayak gitu. Jadi
aku lebih dengerin gitu ke customer yang kadang DM ke Instagram, bakalan aku baca satu-satu biasanya. Kemudian keluhan-keluhan mereka, nggak cuman customer tapi juga staff. Jadi staff aku kadang punya komplain ini A, B, C, D, ada kekurangan di mana. Aku selalu berusaha untuk dengerin satu-satu, kemudian aku evaluasi untuk lebih memperbaiki servisnya dan juga produknya. Kemudian yang ketiga juga ada after sales maintenance. Jadi kalau customer misalnya udah selesai beli, kita kadang suka tanya tentang bagaimana rasanya atau apa yang perlu kami ubah atau ada yang kurang, apakah rasa yang berubah. Jadi setiap kali kadang orang mention, kalau saya pas buka ya saya kan tanya gitu, gimana hari ini, apakah produk kita tetap sama seperti yang kemarin dibeli, apakah tetap enak atau apakah ada yang harus kami perbaiki, seperti itu. Jadi saya lebih dengerin ke beberapa pihak aja gitu untuk tetap maintain usaha kami untuk tetap improve juga, seperti itu. Selama pandemi pasti 100% berpengaruh gitu. Dan kami pun mengalami sempat loss 3 bulan. Jadi profit loss ya, nggak ada profitnya sama sekali. Tapi dari situ rahasianya adalah kenapa kami bertahan adalah cash flow yang cukup baik. Jadi ini adalah tujuan kami berpartner gitu kan, karena kami adalah bertiga, kami mencari kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kebetulan saya sendiri sekolah di bagian finance, jadi saya punya kelebihan untuk budgeting gitu. Jadi kami punya sistem keuangan sendiri yang menjaga cash flow kami tetap aman. Jadi kami punya dana budget aman untuk misalnya loss gitu ya. Kami punya saving untuk 3 bulan kayak gitu, 3-6 bulan, di mana apabila terjadi sesuatu dengan usaha ini, staff kami tetap bisa dibayar kayak gitu. Jadi pekerjaan mereka tetap berjalan, kemudian penghasilan mereka tetap stabil. Karena bagiku staff yang bekerja dengan saya saat ini tuh ada sebuah investasi kayak gitu, dimana kita didik mereka, kita ajarin dari yang nggak bisa sampai bisa kayak gitu. Jadi aku juga nggak mau kehilangan aset kayak gitu. Asetku yang paling besar ada di staff-staffku itu. Jadi dari situ aku maintainnya nggak cuma dari sisi keuangan untuk menjaga selalu kesejahteraan mereka, tapi juga secara timbal balik, karena kita baik dengan mereka, karena kita juga menjaga terus kesejahteraan mereka, memang kita tampaknya sedikit berkorban gitu kan kalau cuma soal uang. Tapi kalau kita lihat lagi di masa mendatang, pandemi akan cepat berlalu kok, dan itu menjadi totally okay gitu. Karena sekarang tim kami tetap solid dan juga tim kami gak ada yang berubah, bahkan menambah kayak gitu. Dan di situ pun kami merasakan hasilnya sekarang. Ternyata setelah pandemi usaha ini tetap maju, tetap berjalan, dan 3 bulan loss itu pun ternyata nggak ada apa-apanya, dan sekarang sudah kembali juga kayak gitu. Jadi ada banyak banget tipsnya tentang menjaga usaha tetap survive di masa pandemi kayak gitu. Usaha yang kami bangun, kami berharap orang-orang yang ada bersama kami, memulai usaha bersama kami itu bisa mencapai kehidupan yang lebih baik. Jadi kami berharap dengan usaha ini kami bisa membantu orang-orang sekitar kami untuk lebih maju kehidupan mereka. Kemudian tentu saja untuk memajukan usaha di daerah juga, seperti itu.